Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Halo, Selamat pagi dan selamat beribadah. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk tiada henti-hentinya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Walau kita harus mengadakan ibadah secara virtual dari rumah kita masing-masing, semoga kita tetap mempertahankan iman dan keyakinan kita untuk senantiasa tekun datang pada Tuhan melalui ibadah di tempat kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjutkan ibadah ini akan saya bacakan terlebih dahulu nats panggilan beribadah yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Ku Dengar Suaramu, buku PPR 1 nomor 136 bait yang pertama hingga yang kedua. Meski aku lemah,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian pada hari ini kita laksanakan dalam nama Allah Sang Pendamai melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Roma 14 ayat 19 yang demikian. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin, amin, amin. Salam bagi kita semuanya. Halo. Salam sejahtera bagi kita, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, yang beribadah bersama-sama pada hari ini dari rumah. Sekalipun dalam bentuk virtual, setiap jemaat diharapkan untuk dengan setia beribadah, memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita dapat membangun keluarga kita masing-masing agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekali lagi kami berharap kesetiaan kita untuk beribadah bersama. Yang kedua, atas nama jemaat kami ucapkan selamat ulang tahun kepada anak Abel Rafib Diovani yang lahir tanggal 27 September, Bapak Selamat Haryanto yang lahir tanggal 30 September, Yohanes Patriko dan Bapak Dwi Harjuantoro yang lahir tanggal 1 Oktober, anak Agnes Kistobel dan Bapak Wakijan yang lahir tanggal 2 Oktober, dan anak Putri Eliana yang lahir tanggal 3 Oktober. Kiranya yang berulang tahun dalam minggu ini dianugerahi berkat kekuatan kesehatan dari Tuhan. Minggu depan, subtema khotbah di minggu pertama tanggal 4 Oktober 2020 adalah hati-hati dalam menjalani hidup. Diambil dari Amsal pasal 14 ayat 12, yang satu ayat saja, dan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat. Kami tetap mengingatkan setiap jemaat supaya dalam beraktivitas di luar rumah tetap mentaati protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan dengan memakai sabun, dan menjaga jarak dengan sesama, menghindari keramaian sehingga kita terhindar dari virus corona. Tetapi lebih dari itu, saya mengajak setiap jemaat untuk berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan,
sehingga kuasa Tuhanlah yang memberikan pada kita kekuatan untuk menangkal virus corona yang masih ada di sekitar kita. Mengingatkan juga bagi orang tua bahwa setiap minggu Ibu Surtiani mengingatkan kita untuk mendampingi anak-anak mendengarkan firman Tuhan yang disiarkan melalui channel YouTube. Oleh karena itu saya meminta segenap orang tua yang masih memiliki anak kecil supaya menyediakan waktunya untuk mendampingi anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Yang keenam, katekisasi baptis diadakan hari Sabtu tanggal 3 Oktober pukul 16.30. Ada 3 anak yang sudah menyediakan dirinya mengikuti katekisasi dalam tahun ini. Yang ketujuh, warta yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 dimulai pukul 10 akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri saudara Fian dengan saudari Naomi. Kedua-duanya adalah anggota jemaat GKMI Melongo. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat. Yang kedelapan, kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan anak dalam kandungan Ibu Kantinus dan Ibu Selena, ya, Selena Bodu Tambunan, dikaruniai juga anak dalam kandungan mereka. Biarlah anak ini bertumbuh dengan baik dan diberikan kekuatan kesehatan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak, Ibu, dan anak-anak kami kaum muda yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya pelayanan kita menjadi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bagi seluruh jemaat, saya ucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Penatua Lydia Titik Budiarti. Untuk itu marilah kita angkat satu pujian, Firman-Mu berkuasa, kita pujikan 2 kali. rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan dengan berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Kami ingin bersujud memohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan akan mencurahkan kuasa Roh Kudus, menolong kami untuk membaca, mendengar, memahami akan kebenaran Tuhan. Berkenan kiranya Tuhan memberikan kami kesungguhan hati untuk menyambut kebenaran-Mu, agar hidup kami diubahkan seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu yang lemah dan banyak kekurangannya ini. Tuhan sempurnakan setiap kata yang adalah kebenaran-Mu, agar membangun iman kami, iman jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17, Lukas 17 ayat 3 dan 4. Lukas 17 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Saya ulangi, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita pada ibadah pagi hari ini. Adapun tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, di dalam Matius 5 ayat 8 dan 9, yang demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapakah orang yang suci hatinya? Orang yang suci hatinya adalah orang yang telah menerima hidup baru dari Tuhan Yesus dan yang memelihara imannya dengan firman Tuhan. Hidupnya telah diperdamaikan dengan Allah dan dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Itulah sebabnya Yesus membawa kita berpindah dari hati yang suci kepada suatu tindakan untuk membawa damai. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang suci sajalah yang bisa menjadi pembawa damai. Mengapa demikian? Karena orang yang suci hatinya mampu melihat teladan dari Allah Bapa yang telah memperdamaikan dirinya, yaitu diri orang tersebut, dengan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi pembawa damai adalah pekerjaan ilahi. Orang yang suci hatinya selalu memikirkan kebaikan untuk orang lain. Sedangkan orang yang tidak memiliki kesucian hati selalu memikirkan hal buruk, apa yang bisa membuat orang lain kacau, apa yang bisa membuat orang lain gelisah dengan berbuat intrik,
gosip, fitnah, sehingga bisa timbul konflik, perpecahan, juga permusuhan dan dendam. Dan ini adalah pekerjaan iblis. Makanya orang-orang yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah, karena mereka melakukan pekerjaan yang sama dengan yang dilakukan oleh Allah Bapa sendiri. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Juga di dalam Efesus 2 ayat 14 dan 15. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini adalah pekerjaan memproklamirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, iblis selalu berusaha mengacaukan dunia ini dengan mengadu domba, memecah belah, dan menjadi sponsor utama segala perseteruan. Kita adalah pembawa damai jika kita bersedia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Itu sesuai dengan pembacaan firman Tuhan kita tadi dari Lukas 17 ayat yang ketiga. Jadi setiap orang yang rela mengampuni, dia bisa membawa damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Syekh Ali Jaber, pendakwah kondang asal Arab yang sudah 12 tahun berdakwah di Indonesia. Ia ditusuk oleh orang yang tidak ia kenal saat berdakwah di Bandar Lampung. Sontak orang yang hadir menangkap pemuda yang menusuk dia dan menghajarnya beramai-ramai. Syekh Ali Jaber spontan berseru, jangan sakiti dia. Memang dia salah, tetapi jangan perlakukan dia dengan kasar. Dia itu manusia. Saya tidak suka dengan cara-cara seperti itu. Kasihan dia. Bayangkan, orang yang sedang dilukai, tetapi dia menunjukkan suatu sikap memanusiakan orang yang melukai dia. Masih menganggap orang yang melukai dia itu sebagai manusia, walaupun dia salah. Sehingga itu menunjukkan suatu pengampunan. Dia tidak membalas dendam, tidak membalas rasa sakit yang dialami pada tubuhnya, bahkan mungkin ada kemarahan di dalam hatinya, tetapi dia mengampuni orang yang berbuat jahat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dia mengatakan biarlah yang berwajib yang mengurus dia. Jadi di Indonesia ini ada hukum yang mengatur segala peristiwa, segala kejadian bagi orang-orang yang berbuat jahat. Itu merupakan urusan dari salah satu institusi di pemerintahan ini, yaitu kepolisian. Oleh karena itu tidak boleh semua orang mau main hakim sendiri, begitu menurut Syekh Ali Jaber. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Deddy Corbuzier, ia mengaku di dalam dirinya tidak pernah mau memikirkan hal-hal jahat yang membuat orang lain tersakiti, yang membuat orang lain tersinggung. Dia hanya memikirkan kebaikan untuk semua orang. Syekh Ali Jaber bisa menjadi contoh pembawa damai. Seandainya waktu ia berseru, tangkap dia, hajar dia, dia telah melukai saya, pasti Indonesia sudah rusuh. Karena para musuh pemerintah sudah langsung mengatakan itu kriminalisasi ulama. Harus dicari siapa dalang di balik semua ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat bertolak belakang. Tuhan Yesus adalah teladan yang jauh luar biasa karena Dia membiarkan dirinya dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Walaupun Ia sanggup mendatangkan 12 pasukan malaikat untuk melawan mereka, tetapi Ia tidak mau melakukannya. Tetapi Ia memilih menjadi jalan damai sejahtera Allah dan manusia. Di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-37, Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga berkata, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Kata menghakimi dan menghukum itu sangat tidak enak didengar bagi orang yang terkena, dan akan menimbulkan perasaan sakit di dalam hati orang yang merasa ia dihakimi ataupun dihukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Yesus seringkali mengatakan kepada orang yang dilayani, "Dosamu sudah diampuni." Pengampunan dapat mendatangkan rasa damai bagi orang yang diampuni maupun orang yang mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya pengampunan yang bisa mendatangkan rasa damai di dalam diri manusia. Maka perintah Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 3 tadi, "Ampunilah dia." Dan di dalam ayat yang keempat, "Engkau harus mengampuni." Jadi suatu perintah, suatu keharusan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya ia dapat menjadi pembawa damai, maka orang tersebut harus rela mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya, yang menyakiti dia. Nah, selanjutnya kita dapat menjadi pembawa damai jika kita mau berusaha mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Mungkin kita akan disalahpahami dan sangat tidak disukai. Tetapi jika niat kita tulus dan rela menjadi pendamai, apapun konsekuensinya, kita tidak perlu memikirkan berhasil atau tidaknya misi perdamaian yang kita lakukan, karena semua itu juga tergantung penuh pada orang yang bersangkutan, jadi orang yang sedang kita perdamaikan. Seberapa jauh hubungan mereka dengan Tuhan? Apakah hubungannya itu baik atau hubungannya biasa-biasa saja, bahkan tidak memiliki hubungan dengan Tuhannya? Karena itu mereka yang takut akan Tuhan dan yang menyesali perbuatan mereka, puji Tuhan. Jika tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Karena mereka sudah tahu bahwa orang yang berbuat salah seharusnya meminta maaf kepada yang dilakukan perbuatan salah tersebut. Sebaliknya, orang yang menerima perlakuan tidak baik, ia harus bersedia untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Dengan demikian terjadilah suatu perdamaian. Tetapi jikalau tidak sekalipun, maka yang penting bagi kita adalah tetap baik dengan kedua belah pihak. Ini penting Bapak Ibu, suatu contoh ya. Misalnya Mas Agus dengan Pak Budi Prasojo sedang bersengketa. Lalu saya datang, "Bapak, ada masalah apa? Kok kelihatannya tegang?" Ya, berdua tegang. Ada apa sebenarnya? Tapi kedua belah pihak saling membenarkan diri. Tidak ada yang mau mengaku salah dan yang merasa benar tidak mau mengampuni. Dengan demikian, saya tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi
Yang penting adalah bahwa saya harus tetap menunjukkan sikap yang baik, baik kepada Bapak Budi Prasojo maupun kepada Mas Agus. Dengan demikian, siapa tahu, gitu ya, satu saat kedua belah pihak yang bersengketa ini merenung, memikirkan, nah iya, saya tidak mau berdamai, sedangkan yang mendamaikan tetap baik kepada saya dan juga kepada lawan saya. Nah, Bapak Ibu, mungkin pada satu waktu dapat menyadarkan akan saudara kita tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi hal yang demikian ini sangat penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pekerjaan sebagai pembawa damai yang tidak kalah penting adalah membangun kesatuan dalam gereja dan memberitakan Injil. Ini penting. Ketika orang ingin gereja ini maju, ketika orang ingin gereja ini utuh, maka perlu semua membangun sikap yang membangun kesatuan satu dengan yang lain, merasa satu iman, satu pengharapan, satu kasih di dalam Kristus, sama merasa sebagai tubuh Kristus. Nah, kalau orang merasa sebagai tubuh Kristus, mungkin dia berfungsi sebagai tangan. Tangan itu akan otomatis ketika telinga itu terasa gatal. Tidak usah telinga mengatakan, tangan minta tolonglah dikorek telingaku ini. Dia tidak perlu mengatakan itu, tapi tangan itu spontan. Paling kecil, kalau saya tuh sukanya pakai jari telunjuk ya. Mungkin orang jari telunjuknya besar jadi pakai jari kelingking. Tapi tidak usah disuruh. Coba hidungnya gatal. Ya, sampai protokol kesehatan itu didengungkan dalam masa Covid ini karena ketika hidung gatal, tangan tuh tidak usah disuruh, spontan. Wah, enaknya gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa sebagai tubuh Kristus, maka perasaan untuk saling tolong menolong itu akan terwujud. Saling mengasihani satu dengan yang lain itu terwujud. Saling memperhatikan, saling turut merasakan, berempati satu dengan yang lain itu terwujud. Maka gereja itu akan kuat. Gereja itu akan menjadi tubuh Kristus yang tegak berdiri dan dapat memberitakan Injil. Karena jika di dalam gereja ada tim pekabaran Injil sekalipun, dan mereka mungkin giat memberitakan Injil, tetapi ketika ada orang menjadi percaya Kristus, lalu hatinya tergerak untuk bergabung menjadi warga gereja, menjadi anggota gereja, menyerahkan diri untuk dibaptis. Tetapi ketika melihat situasi di dalam, ternyata kok rusuh. Satu dengan yang lain tidak ada yang akur. Saling gosip, saling merendahkan, saling melemahkan. Nah, apa jadinya? Orang yang baru saja mau bergabung, dia siap-siap untuk kembali mundur. Siap-siap kembali meninggalkan jalan keselamatan. Bagaimana Bapak Ibu tanggung jawab kita kepada Tuhan jika hal yang seperti ini yang terjadi? Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini menekankan penuh kepada kita bahwa setiap orang yang bisa menjadi pembawa damai, maka orang tersebut harus rela mengampuni, harus rela berusaha untuk menjadi pendamai bagi yang bersengketa, bahkan harus punya sikap yang rela membangun kesatuan di dalam gereja. Dengan demikian Injil akan diberitakan dan jiwa-jiwa dari luar akan bisa dibawa masuk untuk menjadi pembawa damai. Saya akan membacakan nats pembimbing kita tadi yang terdapat di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat 19 yang demikian, sebab itu
marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini sungguh sangat penting. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini dapat menolong kita bersama-sama tumbuh di dalam perdamaian dan menjadi pemberita-pemberita damai sejahtera, menjadi pembawa damai yang sungguh layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita menyatukan hati, kita akan berdoa bagi firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena firman-Mu pada pagi hari ini boleh menolong kami untuk mengerti suatu rahasia. Ketika Tuhan menghendaki kami pergi untuk menjadi pembawa damai, yakni memiliki hati yang suci, memiliki hati yang sudah disucikan oleh Tuhan dalam hidup yang baru. Dan Tuhan berkenan memakai hati yang suci untuk melihat teladan yang sangat jelas bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan ingin mendamaikan seluruh isi dunia ini dengan Allah sendiri. Kami bersyukur bahwa kami adalah bagian dari orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, kuatkanlah kami untuk dapat menjaga hati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami layak menjadi pembawa damai. Demikian pula ya Bapa, jadikanlah kami orang-orang yang rela mengampuni, yang suka mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kami. Walaupun itu sangat berat, tetapi kami boleh memandang Kristus yang telah mengampuni diri kami dan semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga kami pun dapat dengan ringan hati mengampuni semua orang yang bersalah dan menyakiti kami. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan menjadikan kami pendamai bagi setiap orang yang bersengketa, supaya dengan mendamaikan orang yang bersengketa, jikalau Tuhan menghendaki, kami boleh memenangkan mereka menjadi anak Tuhan yang sungguh mengasihi sesamanya. Dan kami pun boleh bersukacita ketika kedua orang yang bersengketa dibawa kembali kepada jalan kebenaran. Oh Tuhan, kami pun rindu bahwa kami boleh menjadi pendamai, pembawa damai di dalam gereja Tuhan, membangun perdamaian yang kuat di dalam gereja Tuhan, supaya gereja kami boleh menjadi pemberita Injil yang layak, sehingga orang tertarik untuk datang kepada Tuhan, mengikut jalan Tuhan dan diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita masuki doa syafaat dan doa pengakuan dosa, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami, marilah kita angkat pujian kembali dari buku PPR nomor 153, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Tuhan pun berkata. Tetaplah berdoa.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk bersyafaat bersama. Pokok doa kita pada pagi hari ini adalah berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID, dan kita mohonkan supaya masyarakat juga dapat mewujudkan kerjasama yang baik. Berdoa untuk keluarga jemaat kita agar diberi kekuatan, kesehatan, dan berkat jasmani. Pekerjaan, usahanya, dan anak-anaknya diberkati dan dilindungi Tuhan, serta dapat bertumbuh dan berbuah imannya. Yang ketiga, kita berdoa untuk saudara kita yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan untuk kesempurnaan kesehatannya. Kita berdoa untuk Bapak Supar, Ibu Kamto, Mas Iwan, Ibu Gunawan, Bapak Lukas Sumadi, Bapak Mariadi, Ibu Dewi, Bapak Abadi, Bapak Budi Prasojo, Ibu Subini, Bapak Wakijan, Bapak Karjani. Kita juga berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Kita berdoa untuk anak Abel, Bapak Slamet Haryanto, Saudara Yohanes Patriko, Bapak Dwi Harjuantoro, anak Agnes Kristobel, Bapak Wakijan, anak Putri Eliana. Kita berdoa untuk gereja kita GKMI Mlonggo dan Plajan, untuk majelis dan juga pengurus. Kita berdoa untuk panitia Natal dan panitia emeritasi. Kita berdoa untuk persiapan pernikahan Saudara Fian dengan Naomi. Yang terakhir kita berdoa untuk ibu-ibu yang sedang hamil. Pertama, Ibu Selena Tambunan, yang kedua Ibu Kantinus Simarmata. Ya, mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami, dan sekaligus kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami yang menjadi bingung oleh karena sifat dari virus corona yang seolah-olah mempermainkan akan manusia. Dan pemerintah kami dengan berbagai usaha menghadapi dan mengendalikan virus corona ini. Tetapi setiap keterbatasan ada pada manusia. Namun kami tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, mampu menolong pemerintah kami, bahkan kami setiap pribadi. Kami boleh memiliki kesadaran ketika pemerintah kami memberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi, berkesempatan untuk beraktivitas sebagaimana biasa, tetapi dengan protokol kesehatan, dengan cara hidup yang tertib, menjaga kesehatan dengan gizi yang seimbang. Tuhan menolong seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka menjadi teladan bagi masyarakat yang lain. Setia menggunakan masker di luar rumah, setia mencuci tangan, setia memakai hand sanitizer, demikian pula mau menjaga jarak untuk bersentuhan dengan orang lain. Dengan demikian, kami percaya lambat laun setiap orang akan mengikuti protokol kesehatan dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan. Tuhan mengetahui pergumulan setiap keluarga. Mungkin mereka bergumul dengan ekonomi keluarga yang masih belum pulih karena virus corona. Mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi penghasilan mereka juga belum meningkat. Tuhan turut campur tangan. Tuhan juga mengetahui pergumulan mereka tentang anak-anak yang masih dalam pendidikan. Tuhan juga memberkati supaya anak-anak boleh berjuang sebagaimana orang tua berjuang untuk mengadakan biaya bagi mereka. Anak-anak boleh tekun belajar dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi. Tuhan melindungi kesehatan keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Bapa. Kami pun saat ini
mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan bagi kesempurnaan kesehatan mereka. Tuhan, mereka masih ada yang terapi, mereka masih ada yang berobat, mereka masih ada yang merasakan sakit yang berkepanjangan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong, menguatkan mereka, agar di tengah-tengah keadaan mereka masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kami percaya usaha mereka tidak sia-sia. Tuhan akan terus memberkati usaha mereka untuk sembuh dari sakit. Karena Tuhan adalah Allah yang sempurna, yang mampu menyempurnakan kesehatan semua saudara kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Mariadi, berdoa untuk Bapak Budi Prasojo, Bapak Abadi, Bapak Karjani, Bapak Wakijan, Bapak Lukas Sumadi, Ibu Kamto, Bapak Supar, juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak mampu kami sebutkan namanya. Ibu Dewi, Tuhan, Engkau akan menolong saudara-saudara kami ini. Ibu Gunawan yang sudah sangat lanjut usianya dan tidak mungkin lagi mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan keluarga maupun orang lain. Tuhan menolong, memberikan kesehatan yang sempurna. Ya Tuhan, Engkaulah sandaran kami, sandaran semua saudara kami. Kuatkanlah mereka Bapa, sampai saatnya mereka mengalami sukacita besar karena kesehatan mereka dipulihkan. Bapa di surga, kami saat ini juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk anak Abel, untuk Bapak Slamet Haryanto, untuk saudara Yohanes Petriko, untuk Bapak Dwi Harjuantoro, untuk anak Agnes Kristobel, untuk Bapak Wakijan, untuk anak Putri Eliana. Tuhan kiranya menolong mereka, semakin hari mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari mereka semakin sehat, semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan bagi anak-anak mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati setiap usaha saudara-saudara kami ini, supaya mereka terus menjalankan hidup dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Berkati mereka tiap-tiap hari Bapa dalam menjalani hidup. Dan saat ini kami pun mau berdoa untuk GKMI Mlonggo dan Pelajan. Berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sumihar Tambunan. Berkati kesehatannya Bapa. Jangan biarkan ada penyakit apapun yang mengganggu, agar hamba-Mu dapat melanjutkan pelayanannya bersama dengan keluarganya. Kami pun berdoa untuk majelis. Tuhan menolong, memberikan masing-masing kesehatan, juga kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Segala hal yang berlalu boleh berlalu dan tidak diingat kembali, tetapi ke depan kiranya kesehatian satu dengan yang lain boleh dipupuk sehingga pekerjaan Tuhan dapat berjalan dengan lancar. Terlebih ya Bapa, kerinduan jemaat-Mu untuk berkumpul kembali dalam beribadah di gereja-Mu ini, berkenan kiranya Tuhan menolong supaya dapat terkabul. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak kami Vian dan Naomi yang akan melaksanakan pemberkatan dan peneguhan pernikahan mereka. Hamba-Mu yang akan melayani, diberkati oleh Tuhan kesehatannya, diberkati seluruh persiapannya. Demikian juga persiapan kedua anak kami, baik surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat untuk
pernikahan maupun untuk pencatatan sipil. Jauhkan kiranya segala hambatan Bapa oleh pihak yang berwenang, supaya mereka dapat melakukannya dengan kerelaan hati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Neti yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan menolong, memberkati kesehatan keluarga ini. Tuhan menolong mencukupkan setiap kebutuhan yang dipakai untuk pelaksanaan pernikahan anak mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk panitia Natal dan juga panitia emeritasi. Tuhan tahu pekerjaan yang dibebankan kepada mereka bukanlah pekerjaan ringan. Oleh karena itu kami sepenuhnya menyerahkan panitia ini ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Bapak Budi Prasojo sebagai Ketua Panitia Emeritasi. Sempurnakan kesehatan anakmu Bapa, dan biarlah kiranya semua urusan dapat berjalan dengan lancar. Bapa memberikan hikmat yang berlimpah kepada Bapak Budi Prasojo, dan semua panitia dapat sehati sepikir bekerja bersama-sama. Kami juga berdoa untuk panitia Natal. Tuhan menolong supaya mereka sudah mulai bergerak dari saat ini. Dan apapun yang mereka kerjakan dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa memberkati setiap anggota panitia. Tuhan memberkati usaha mereka, supaya perayaan Natal dapat dilaksanakan dengan baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mengingat akan Ibu Selena dan Ibu Kantinus Simarmata yang Tuhan karuniakan anak di dalam kandungan mereka. Kami mohon campur tangan Tuhan dalam memelihara pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan mereka. Tuhan peliharakan hingga mereka dilahirkan ke dunia ini dengan selamat. Tuhan memberkati perjalanan hidup mereka, supaya sampai saat persalinan nanti semua berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan satu apapun, baik kesehatan bayinya, kesehatan ibunya, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Tetapi kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong seluruh jemaat Tuhan. Mereka akan tetap setia untuk berbakti. Setiap jam ibadah tidak mereka tinggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan kita sebagai berikut. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari orang percaya di muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sudah sampai pada penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan mengangkat satu pujian Damai Anugerah Tuhan. Dari buku PPR 1 nomor 99, kita pujikan bait pertama, kedua, dan keempat. Tuhan
Mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, dan kita akan tutup dengan doa serta kita akan bersama-sama menerima berkat rasuli. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami untuk membuka hati kami dengan rasa syukur oleh karena berkat-berkat yang Tuhan berikan kami sepanjang minggu ini, terlebih kesehatan kami. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami boleh mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan persembahan kami agar layak dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Berkatilah setiap saudara kami yang dengan murah hati memberikan persembahan kepada Tuhan. Limpahkanlah berkat dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Pekerjaan mereka kiranya boleh mendatangkan rezeki yang cukup dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Setelah ibadah kami ini, kami mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekarang saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah dan tadahkanlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam studi dan pergaulanmu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu bersaat teduh sejenak.